Mari kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu kami bisa beribadah sekalipun melalui online. Dan kami percaya Tuhan hadir dan ada di setiap tempat di mana kami berada. Yang mengurapi kami, yang menuntun kami untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami nyanyikan itu berkenan di hati-Mu. Dalam suasana dunia, terlebih Indonesia yang pada saat ini begitu mencekam ataupun terjadi penyebaran virus corona yang menelan, bahkan membuat banyak orang saat ini terpapar virus corona. Tapi kami bersyukur, kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana bagi kami, bagi bangsa ini, yang akan memulihkan bangsa ini, Tuhan Yesus. Kami tidak dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir dengan suasana ini, karena ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Ada firman Tuhan yang menuntun kami supaya memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi apapun. Itulah sebabnya saat ini kami mau bersama-sama di masa-masa sulit ini, di keadaan ini kami tetap berpegang kepada firman-Mu, menyadarkan kami supaya kami semakin hari semakin berharap mengandalkan Tuhan, bukan dunia, bukan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti, siap menerimanya, mengerjakannya, melakukannya, dan menjadi pengalaman dalam kehidupan kami, bahkan kami saksikan kepada orang lain. Rapi hamba-Mu Tuhan, biarlah yang Kau berikan Tuhan, pada kami tidak ada gangguan, terutama signal Tuhan Yesus. Tolong kami di dalam nama Yesus. Nah berdoa, haleluya. Amin. Baik, shalom. 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 Kita tetap bersyukur sekalipun kita dikembalikan ibadah di rumah lagi secara online. Ya, kita harus mengikuti peraturan pemerintah ya. Demi kesehatan kita, kesehatan keluarga, kesehatan Indonesia. Jadi kita harus taat kepada pemerintah, bukan saja karena peraturan tetapi juga karena kita percaya bahwa pemerintahan kita adalah wakil Tuhan di bangsa ini demi kebaikan bangsa ini. Ya, tidak mengurangi semangat kita, antusias kita untuk beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung ataupun penyebaran virus corona ini mungkin juga tidak berhenti, tapi mungkin juga mengurangi. Tapi kita tetap menjaga diri. Baik, Bapak Ibu, ada gangguan sebentar. Ya, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama hingga ayat ketiga. Sebenarnya secara keseluruhan, tetapi karena suasana seperti ini kita tidak baca secara keseluruhan sampai ayat 22. Kita cukup ayat pertama sampai ketiga. Saya coba akan sampaikan dengan sesingkat mungkin, ya, sesingkat-singkatnya, ya. Tapi tetap firman yang memberkati kita, ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ketiga. Silakan yang sudah punya Alkitab maupun mungkin di handphone, ya silakan. Itu saya akan baca. Dikatakan demikian, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah
Demikian pula di antara kamu mereka yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu, itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Melalui Lembaga Alkitab Indonesia, tema besarnya di 2 Petrus 2 ini dikatakan nabi-nabi dan guru-guru palsu. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, minggu lalu khotbah dari Ibu Proli sudah masuk ke pasal yang ketiga. Ya, sesuai dengan mungkin mengambil sesuai dengan tanggalnya. Kita belum menyelesaikan pasal yang kedua dari 2 Petrus 2 ayat pasal yang kedua. Ya, tadi kita harus selesaikan. Dan saya berharap semua kita sudah membaca ayat ini sebelum hari Minggu ini disampaikan, ya, karena sudah ada di Warta Jemaat. Mari kita perhatikan bersama-sama sesuai dengan temanya, yaitu masa sulit. Masa sulit mengingatkan kita untuk menolak ajaran palsu, menolak guru-guru palsu, menolak ajaran-ajaran palsu. Ini ada dikatakan guru-guru palsu dan juga nabi-nabi palsu. Ya, kalau nabi secara jabatan sudah tidak ada, tetapi secara fungsi ada, karena mengajarkan sesuatu, mengajarkan filosofi manusia, ajaran yang berasal dari manusia. Demikian juga guru-guru palsu. Guru itu berarti pengajar, pendidik. Ya. Guru-guru palsu yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah mereka yang mengajarkan ajaran dunia, ajaran palsu yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan ajaran Yesus. Sudah pernah disampaikan apa yang melatar belakangi Petrus menuliskan surat 2 Petrus, yaitu di masa sulit yang mengalami oleh jemaat di Asia Kecil, pada satu jemaat di Galatia dan jemaat yang lainnya. Ternyata tidak berhenti penyebaran ajaran-ajaran palsu. Barang kasih Tuhan, bukan saja zamannya Petrus, zamannya jemaat dulu, tapi sekarang ini di masa sulit ini, di masa susah ini, terutama di masa COVID-19 mempengaruhi sektor ekonomi Indonesia yang langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sampai ke kampung-kampung, bukan hanya di kota mengalami sekarang ini. Ya, orang-orang mengalami terpapar virus corona. Bahkan mereka kehilangan pekerjaan. Sulit untuk mencari makanan dan minuman. Sulit untuk mencari obat-obatan karena mungkin jauh jangkauan dari kota. Bahkan rumah sakit pun hampir seluruh Indonesia, terutama yaitu Bali dan Jawa, sudah penuh dengan pasien COVID-19. Begitu mudahnya menyebar sekarang ini. Ini menyebabkan terjadinya banyak kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia, bahkan tidak lepas juga dari kita warga jemaat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam kesempatan situasi seperti ini masih banyak ajaran-ajaran, bahkan tawaran-tawaran yang kelihatannya nyaman, membuat orang enak, menguntungkan. Kalau kita mengikuti ajaran sekarang ini banyak viral yang cepat sekali kita bisa mengetahui penyebaran agama tertentu, ajaran tertentu, udah sampai ke pelosok-pelosok.
untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus tidak mampu menolongmu. Dialah manusia biasa yang sudah meninggalkanmu. Tidak ada lagi di dunia ini. Sudah ada meninggalkan orang-orang Kristen. Dia sudah tidak ada di dunia ini karena dia memang manusia biasa yang telah meninggalkan orang-orang percaya kepadanya. Bagaimana mungkin bisa menolongmu? Tapi ajaran kami dan kami yang datang ini bisa menolongmu. Makanya saat ini kita bisa memperhatikan keadaan kemiskinan, keadaan kurang pendidikan, bahkan keadaan-keadaan yang lain yang tidak menguntungkan dialami oleh warga negara ataupun dialami oleh orang Kristen sendiri. Itu menjadi satu kesempatan buat mereka untuk menyebarkan ajaran itu. Dan ada beberapa orang, mereka akhirnya percaya dan menerimanya dan meninggalkan Kristen. Meninggalkan agama Kristen. Mengapa saya katakan meninggalkan agama Kristen? Jadi bukan meninggalkan Kristus. Jika seseorang yang sudah mengenal Kristus dengan baik dan benar, dan sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan lahir baru karena kasih karunia Tuhan, dan sudah punya iman kepada Yesus yang dikaruniakan kepadanya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu telah naik ke surga dan akan datang kembali, sudah menyatu dalam kehidupannya, maka saya percaya orang yang sudah mengenal Kristus dan terima Yesus sungguh-sungguh tidak akan pernah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Tidak akan pernah. Tapi kenyataannya kita bisa perhatikan bahwa banyak orang Kristen atau yang lainnya terpengaruh dan mengikut ajaran yang baru, agama yang baru. Ada dua kemungkinan, sesungguhnya mereka belum lahir baru. Yang kedua, dengan ujian cobaan itu sehingga mereka kompromi dengan dunia ini, kompromi dengan kesulitan ini, dengan adanya kesulitan mereka kompromi demi untuk kebutuhan mereka. Maka hari ini kita mau belajar bersama-sama, bukan saja zamannya Petrus, tapi zaman sekarang ini, dalam keadaan kondisi kemiskinan, kondisi keadaan bangsa yang saat ini mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, keuangan, pekerjaan yang lain. Akan ada tawaran-tawaran, bahkan sudah ada tawaran-tawaran yang kelihatannya baik dan bagus untuk apa? Untuk kebutuhan kita. Tetapi hati-hati. Itu kebutuhan sementara di dunia ini, jangan hanya karena itu sehingga kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Mari kita belajar supaya kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang sampai saat ini masih ada menyebarkan ajarannya. Kalau dulu hanya mungkin kita tahu lewat televisi. Kalau dulu kita tahu hanya datang ke rumah, dari satu ke rumah. Tapi sekarang ini dengan mudah orang bisa, ya, yaitu dengan handphonenya sendiri bisa membuka ajaran-ajaran itu. Kalau tidak kuat imannya, tidak kuat pengajarannya, maka mudah akan dipengaruhi. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Sekalipun di masa sulit, sekali lagi sekalipun di masa sulit, iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat. Sekalipun di masa sulit, biarlah masa sulit ini mengingatkan kita untuk menolak ajaran-ajaran palsu, menolak guru-guru palsu, menolak nabi-nabi palsu, menolak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Makanya ada 3 hal yang Petrus ajarkan kepada kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran mereka itu palsu? Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu? Yang pertama yang harus kita perhatikan, apakah
pandangan mereka atau pendapat mereka tentang pribadi dari Yesus. Ya, lagi ini yang pertama, apakah yang menjadi pandangan mereka tentang pribadi dari Yesus? Lalu yang kedua, apakah pendapat atau pandangan mereka tentang pekerjaan Yesus? Tentang pekerjaan Yesus. Lalu yang ketiga, apakah pandangan mereka tentang sorga? Nah, tiga hal ini harus menjadi sesuatu yang harus kita mengerti, kita pahami supaya kita bisa waspada, memiliki kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran sesat di masa-masa sulit ini. Supaya kita tidak mudah terpengaruh sekalipun dalam keadaan kesulitan, ditawarkan kemegahan dunia, kebutuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita dalam segala situasi kondisi apapun. Karena itu perlu pemahaman yang benar akan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama perhatikan. Ketika ada ajaran itu, kita dengar atau mendatangin kita dengan orang tertentu, kelompok tertentu, tiga hal ini kita harus tahu. Yang pertama, apa kata mereka tentang pribadi Yesus Kristus? Pribadi Yesus Kristus penting untuk kita pahami siapa Yesus. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat pada saat itu. Dia menyampaikan ciri-ciri dari ajaran palsu dan sekaligus menyampaikan ajaran yang asli, ajaran yang benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan secara keseluruhan kitab 2 Petrus 2 ini secara keseluruhan, itu luar biasa. Coba kita perhatikan ya. Dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan, perhatikan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan, bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menyampaikan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab sekalipun menggunakan Alkitab. Mengajarkan Yesus yang palsu. Bahkan mengajarkan apa yang mereka ajarkan itu adalah ajaran yang sesat, yang bisa membinasakan. Ini adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang luar biasa sampai saat ini tidak pernah berhenti, saudara kasih Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat. Nah, pengajaran apa? Pengajaran pribadi dari Yesus itu dari dulu sampai hari ini itu sering menjadi problem, sering dipermasalahkan. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Yesus itu hanya manusia yang baik dan patut diteladani. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, mengapa Yesus tidak mampu mengalahkan orang-orang yang menangkapnya, orang-orang yang menyisahnya, orang-orang menyalibkannya, orang-orang yang membunuhnya. Bahkan ketika Yesus mengatakan di kayu salib suatu kalimat yang dikatakan Eli, Eli, Eli sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu suatu kata ucapan dari Yesus? Sudah sangat jelas menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia memanggil Tuhan. Ayat ini seringkali digunakan untuk mempengaruhi, menjebak ajaran Kristus sendiri. Kalau Kristen tidak dewasa, tidak memahami hal ini, maka dibilang, oh, benar juga ya. Kalau dia Tuhan, mengapa Tuhan yang mana yang dipanggil? Tuhan mana yang dipanggil? Bahkan ada lagi mengatakan, orang lain yang tidak tahu Alkitab tapi berusaha mengajarkan Alkitab, sekalipun mungkin pernah menjadi orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan.
Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Sehingga inilah ajaran-ajaran inilah yang mempengaruhi banyak orang. Bahkan ada yang akhirnya percaya. Terima kasih Tuhan. Menyerang pribadi dari Yesus. Dia bukan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya jemaat Immanuel Bekasi yang sudah kuat dalam iman dan sudah kuat di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Amin. Sehingga dalam segala kondisi situasi apapun mempengaruhi kita tentang pribadi dari Yesus, kita tidak akan pernah menerimanya. Kita akan menolaknya. Sekalipun ada tawaran-tawaran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tawaran-tawaran yang mungkin menyenangkan kita. Kita akan mengatakan tidak kepada ajaran tersebut. Nah, saudara kasih Tuhan, pribadi dari Yesus itu menjadi serangan bagi banyak orang sampai saat ini. Akan menjadi bahan diskusi, perdebatan, bukan saja antara agama lain dengan orang Kristen, tapi sesama orang Kristen sendiri, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan sendiri. Sangat tragis sekali dan sangat prihatin jika diri sudah mengaku sebagai hamba Tuhan dan pengajar Alkitab, tapi merendahkan Yesus. Mari kita kasih Tuhan. Dengan ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu dicipta sebelum dunia dijadikan, dia sudah dicipta lebih dahulu, maka dia terlibat dalam penciptaan. Tentu ini juga adalah ajaran yang palsu yang harus kita tolak. Yesus bukan dicipta, tetapi Yesus adalah pencipta. Bahkan di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus ciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bukan dicipta tapi pencipta. Dia sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Makanya khotbah-khotbah di gereja kita itu adalah banyakkan khotbah pengajaran supaya iman kita kokoh dan kuat. Sehingga kita terus bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan, bertumbuh dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Immanuel yang dikasih Tuhan. Jika iman kita belum dewasa, mari kita terus boleh belajar. Bagi iman kita yang sudah dewasa, yang sudah banyak tahu kita firman Tuhan, mari kita ajarkan kepada orang lain yang imannya masih lemah. Karena ajaran-ajaran palsu itu tidak akan pernah berhenti. Yang paling dekat dengan kita sudah kita tahu saksi Yehova yang menggunakan Alkitab dan dinyatakan juga sebagai orang Kristen. Ada juga Mormon, gereja zaman Alkitab atau gereja dikatakan ya orang-orang suci, gereja akhir zaman. Menggunakan yang sama itu Alkitab. Makanya Paulus dan juga Yesus dan Petrus sudah mengingatkan, waspadalah. Waspadalah kepada mereka yang membawa ajaran-ajaran palsu. Bahkan kalau kita katakan di sini menyangkal penguasa, ini sudah masuk dalam ajaran atau pekerjaan dari Yesus, bukan hanya pribadinya. Tapi dikatakan di sini menyangkal penguasa. Siapa penguasa yang dimaksudkan di sini yang telah menebus manusia yang tidak sadar bahwa sebenarnya Yesus Kristus yang hari ini kita peringati melalui perjamuan kudus. Yesus yang sudah berkorban mati di kayu salib, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya yang mahal itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Banyak yang sudah mengetahui hal itu tapi tidak percaya. Tidak percaya. Bahkan menyangkalnya. Luar biasa. Ada yang sangat terkenal sekarang ini. Tidak perlu sebut namanya lah ya. Yang mengatakan ya Yesus gagal sebagai juru selamat karena dia mati di kayu salib. Ini karena pemahaman yang sangat dangkal yang menyesatkan. Orang Kristen sudah disesatkan oleh Yesus.
Dengan apa? Dia hanya bisa bertahan hidup 33 tahun lebih, tetapi setelah itu dia mati, gagal menjadi juru selamat. Ini ajaran palsu dan ajaran sesat yang harus kita tolak. Justru kematian di kayu salib itulah rencana Bapa untuk menggenapi keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Bahkan dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit dan sudah naik ke surga dan akan datang kembali ke dunia ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus itulah dasar iman kita. Apa dikatakan dalam Yohanes 10? Ya Yohanes, coba kita perhatikan Yohanes 10. Bukan Yohanes, maaf, kitab. Coba kita lihat satu kitab firman Tuhan. Roma 10 ayat ke-9. Roma 10 ayat ke-9. Minta tolong satu orang baca. Roma 10 ayat ke-9. Silakan. Roma 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa itu Injil? Apa itu Injil? Yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah Injil. Dan siapa yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, maka dikatakan diselamatkan. Itu luar biasa. Jadi kematian Yesus di kayu salib bukan kegagalan, tapi kemenangan. Karena dia mengalahkan maut dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan sekarang Yesus ada bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Dan kelak akan datang, seperti pengakuan iman rasuli. Kelak akan datang. Menjemput orang percaya dan menghakimi orang-orang dunia, baik yang sudah mati maupun yang sudah hidup, akan dihakimi. Nah, saudara kasih Tuhan, di masa sulit ini, apapun yang terjadi, tetap Yesuslah Tuhan. Amin. 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 Kebenaran itu tidak bisa diubah oleh situasi kondisi apapun. Dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan COVID yang semakin menyebar, bumi mungkin sudah semakin digoncang. Mungkin juga nanti matahari tidak ada lagi, bulan tidak ada lagi. Dunia ini akan hancur. Kebenaran tetap kebenaran, tidak akan dipengaruhi oleh situasi itu. Amin. Makanya 1+1 kemanapun kita pergi, jangan berubah jadi 11. Karena 1+1 itu adalah 2. Kemanapun kita pergi tetap 2. Artinya apa? Kemanapun kita pergi dalam segala situasi kondisi apapun, kebenaran tetap kebenaran. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus. Maka sekaligus kita perhatikan tadi katakan yang ketiga. Bagaimana pandangan mereka tentang sorga. Hampir seluruh agama di dunia ini, di Indonesia mengajarkan untuk mencapai sorga, mencapai nirwana itu. Bahkan diajarkan juga di zamannya Rasul Petrus, Rasul Paulus, yaitu dengan perbuatan baik mutlak, dengan perbuatan baik. Melakukan syarat-syarat agama, melakukan ajaran-ajaran agama. Agama itu baik, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan sosial, mengajarkan menghargai, menghormati sesama lain, itu baik. Tetapi tidak semuanya agama mengajarkan tentang surga, tentang kepastian masuk surga, kasih Tuhan. Tidak. Tapi Yesus Kristus yang datang itu mengajarkan kepastian keselamatan, mengajarkan tentang surga, bagaimana kita bisa dibebaskan dari dunia, dari dosa, kebinasaan ini. Dibebaskan oleh siapa? Dibebaskan oleh Yesus. Maka kalau kita baca di 2 Petrus ini, nabi-nabi palsu, ajaran palsu, ya, menawarkan tentang kebebasan hidup, tapi kebebasan yang palsu.
kebebasan yang palsu. Bagaimana mereka bisa membebaskan orang lain, memberikan kemerdekaan kepada orang lain, sementara mereka sendiri tidak merdeka. Mereka sesat, hidup dengan hawa nafsu, mencari uang, mencari keuntungan. Ajaran tentang surga ataupun keselamatan itu hanya ada dalam Alkitab yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun demikian kita perhatikan masih banyak pengikut-pengikut. Maka dikatakan ayat kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran akan dihujat. Dihujat apa berarti? Menolak kasih karunia keselamatan di dalam jalan kebenaran siapa Yesus Kristus. Ditolak. Mereka tolak. Sekalipun mereka sudah tahu hal itu, tapi mereka tolak. Terus sebabnya dalam Yohanes 1 ayatnya telah dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolaknya, tidak menerimanya, saudara kasih Tuhan. Mereka tahu siapa Yesus, di mana lahir, apa misinya. Mereka tahu, bahkan sampai hari ini bukan saja bangsa Israel yang tahu, negara-negara di Eropa, di Indonesia, di Asia tahu. Sudah tahu siapa Yesus. Tetapi tetap menolaknya, saudara kasih Tuhan. Nah, kita perhatikan di ayat ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu yang akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol yang mereka akan datang menyebarkan ajaran mereka yang kelihatannya, kedengarannya menyenangkan telinga, menyenangkan hati, karena menawarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bisa menawarkan pekerjaan, bisa menawarkan uang, bisa menawarkan bantuan untuk pendidikan, dan itulah yang terjadi. Dan menawarkan yang lain benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Kalau tidak kuat imannya dan tidak tahu dan tidak mengandalkan hikmat Tuhan, dia akan mudah untuk dipengaruhi dan akhirnya menerima ajaran itu. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya tujuan untuk apa menyebarkan ajaran palsu itu? Ternyata karena mereka juga mencari untung, mencari uang. Ada yang terang-terangan. Ada yang terang-terangan, mereka orang yang berusaha untuk mencari orang-orang tertentu dan menjadi pengikutnya. Itu ditentukan, satu orang berapa duit, dua orang berapa duit, berapa yang akan didapatkan. Itulah mempengaruhi semangatnya untuk menyebarkan ajaran itu. Mengapa? Karena ada sesuatu yang dijanjikan. Maka apa dikatakan oleh Petrus ini? Mencari untung. Dan ini sampai hari ini masih ada. Ada orang berusaha supaya lebih terpopuler, terkenal dengan ajaran-ajaran sesatnya. Untuk apa? Mungkin supaya menjadi YouTuber, didengar orang, banyak pendengarnya, sehingga mendapat dari apa dia yang dikerjakan itu. Tetapi sesungguhnya dia sedang mempersiapkan diri untuk dihukum. Maka dikatakan, Tuhan kasih Tuhan, nasib dari orang-orang palsu atau guru-guru palsu, ya, nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu, nasibnya apa, saudara kasih Tuhan? Sudah dikatakan begini, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu, ajaran mereka yang menyampaikan ajaran palsu, bahkan mereka sudah masuk dalam ajaran palsu, akan binasa. Sudah disiapkan dari sejak lama hukuman bagi mereka yang akan binasa. Sudah lama dipersiapkan oleh Tuhan, dan itu pasti. Itulah yang kita katakan tadi. Ya, kita sudah perhatikan di ayat yang kedua, ya, di ayat yang pertama. Kalau kita perhatikan di ayat pertama tadi dikatakan, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itu luar biasa. Ayat yang terakhir kalau kita perhatikan, ayat ketiga, di 3b ya, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Perhatikan, hukuman telah lama tersedia.
Dan kebinasaan tidak akan pernah ditunda. Luar biasa. Bersyukurlah kita tidak bagian dari ajaran palsu itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan supaya kita Jemaat Immanuel Bekasi teruslah bertumbuh di dalam pengajaran akan Alkitab. Teruslah bertumbuh dan punya rasa haus dan lapar akan pengajaran firman Tuhan, terutama pribadi dari Yesus Kristus. Supaya kuat iman kita. Dalam segala situasi kondisi apapun kita tetap beriman kepadanya. Sekali percaya kepada Kristus maka percaya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Mari. Ini. Mari kita perhatikan 3 hal tadi. 3 hal yang pertama tadi apa? Pribadi dari Yesus. Pribadi Yesus. Ya, dialah Tuhan di dalam kekekalan, dialah pencipta, dialah penebus kita, dialah yang memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Yang kedua, Pandangan mereka tentang Yesus. ya tentang pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus itu untuk apa? Mempersiapkan bagi kita keselamatan dengan kematian, kebangkitannya, bahkan kenaikannya dan akan datang kembali. Itulah pekerjaan Yesus. Di YouTube saya sudah buat ada 4 seri itu, saudara kasih ikuti. Ya, karya Tuhan. Karya Tuhan. Yaitu karya Tuhan itu yang pertama melalui Yesus Kristus dia lahir datang sebagai manusia. Karya Tuhan yang kedua dia Yesus mati di kayu salib. Karya Tuhan yang ketiga dia telah bangkit. Karya Tuhan yang keempat dia sudah naik ke surga. Dan karya Tuhan yang kelima akan datang kembali. Itu saudara sampai seri yang keempat ikuti. Nggak tahu ini Jemaat Immanuel seringkali saya share di grup King Me Immanuel, sepi banget. Sepi sekali. Jarang dikunjungi. Nggak tahu apakah memang lagi sibuk tapi yang lain-lain dikunjungi gitu. Ini nggak dikunjungi. Kunjungilah karena saya menyampaikan ajaran-ajaran firman yang akan menguatkan iman kita seorang kasih Tuhan. Jadi sekali lagi bukan semata-mata supaya saya terkenal dan dapat duit, bukan Bapak Ibu, bukan. Ya kan, supaya kita semakin tahu kebenaran dan kita kuat dalam kebenaran dan tidak mudah disesatkan. Amin. Dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Anehnya masih ada jemaat kita tidak tahu ikuti ibadah seperti ini lewat Zoom. Tolong diajarin lah. Ya, diajari supaya ikut dengan teknologi seperti ini. Ya, itu yang perlu sampaikan, ajarin supaya apa bisa bersama-sama dengan kita yang tidak tahu mengikuti Zoom seperti ini. Baik. Tentang surga. Ya, tentang surga. Ya, Yesus yang sudah datang dari surga ke dunia ini menjadi berasal dari surga dan kembali ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Hanya Yesus jalan ke surga. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Di luar Yesus manusia binasa. Karena itu ajarkan ini kepada orang lain supaya jangan tersesat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teruslah belajar akan pribadi Yesus yang mulia dan agung itu. Tuhan, inilah firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Yaitu waspadalah terhadap ajaran-ajaran palsu. Amin. Berdoa dan akan menerima perjamuan kudus. Masing-masing harap sudah memegang perjamuan kudus ya, sudah ada di tangannya. Sudah ada sehingga tidak perlu ada waktu lagi untuk membagi-bagikannya, tapi sudah ada dibagikannya, sudah di tangan kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Dalam perjamuan kudus ini saya berharap ikuti dengan baik sekalipun melalui Zoom. Ya, ikuti dengan baik. Izin bicara Pak, lantai 2 kita mau bagi perjamuan dulu. Enggak ada yang sudah dapat? Kemarin sudah diumumkan ya. Oke, bagi yang sudah dapat silakan. Yang di lantai 2 kita bagi dulu Pak Pendeta. Oh, silakan. Yang ini dulu kucir.
Feni biar aja itu Feni biar aja. Kita akan menyanyikan perjamuan kudus dengan pujian besar mulia kasih. Udah semakin. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar jatuh di tanah yang subur hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah, dan menghasilkan perubahan dalam hidup kami. Di dalam segala situasi kondisi apapun, termasuk dalam kondisi saat ini dunia, bahkan Indonesia, bahkan di daerah kami masing-masing mengalami penyebaran virus corona yang menyebabkan kesulitan dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan yang lain. Kami tetap percaya Tuhan menolong kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menyertai kami. Firman berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Bahkan Tuhan berkata, dan ketahui aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami tetap beriman kepada Kristus dalam segala situasi kondisi apapun. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tolak segala tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan sesaat dengan strategi untuk menyesatkan kami. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan semeja dengan Kristus dalam perjamuan kudus. Sebelum kami menerima roti dan anggur, sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini,
Selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Jika Tuhan masih menemukan kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus, melukai hatimu, melukai hati sesama kami, baik itu dengan perkataan kami, perbuatan kami, dan setiap apapun yang kami lakukan tidak berkenan di hatimu, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuntun Tuhan perjamuan kudus ini, pelaksanaan perjamuan kudus ini bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Yang sudah menerima roti, silakan angkat tangan, angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara dengan tubuh Kristus? Mari kita lakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan bagi kita yang mengalami kelemahan fisik, sakit apapun, taruh tangan kiri kita di dada kita. Biarkan kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sakit apapun itu. Sakit kanker, darah tinggi. Sakit apapun Tuhan sembuhkan pada saat ini karena Tuhan kita Yesus yang telah mati di kayu salib itu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dengan darah itu, dengan darah yang penuh kuasa itu, menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita nyanyikan pujian, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan nyanyikan pujian ini atas karya Tuhan yang besar. Sekali lagi haleluya.
Mohon Ibu Proli mengucap syukur atas perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Ibadah kami pada awal bulan Juli ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan yang mengajarkan kami. Supaya kami lebih kuat iman kami di situasi apapun. Karena kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebabnya juga kami boleh mengambil bagian dalam ibadah ini bersama perjamuan kudus. Mengingat kehadiran Tuhan. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kami dan Dia mau menyelamatkan kami. Karena Dia Tuhan, makanya Dia hidup bangkit dan naik ke surga. Pengharapan kami Tuhan, Engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami orang-orang yang setia dan hidup dalam kebenaran firman-Mu untuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Urapan baru kembalikan kepada gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Adolf Tuhan. Dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawabnya Tuhan, diberikan hikmat kekuatan lewat kuasa Roh-Mu. Urapan Tuhan mengalir terus sehingga ada Tuhan. Ajaran-ajaran yang benar sehingga memberikan pemahaman yang murni kepada kami itu sebagai jemaat-Mu. Berkati istri anak dan istri rumah. Dan utama kami jemaat Tuhan yang hadir, baik kami yang ada di lantai 2 di tempat ini maupun lewat Zoom Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, yang kami tahu Yesus dalam hidup kami berkuasa. Dia tidak akan pernah membiarkan kami sedetik pun, karena Engkau Tuhan yang setia, yang tetap setia pada janji-Mu untuk selalu Immanuel di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang terberkati pada pagi ini. Kembalikan juga hikmat kemampuan kepada umat Tuhan. Mereka yang tidak hadir hari ini, Tuhan tolong Tuhan. Ingatkan mereka untuk kembali mengingat bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Sehingga mereka boleh memberikan waktu mereka untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Oleh jemaat Tuhan yang sakit hari ini, kami percaya lewat kebenaran-Mu, lewat perjamuan kudus hari ini yang mereka sudah menerima, sudah disembuhkan oleh kuasa hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur dan kami akan membawakan persembahan sebagai ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan. Silakan duduk. Sampai kita memberikan persembahan syukur, kita naikkan pujian jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita naikkan pujian doa ya guys.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah ibadah kami sekalipun melalui semua yang daring Zoom pada saat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini kembali untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, Tuhan sekali lagi menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan dari kami segala sakit penyakit, bahkan menjauhkan dari kami segala sakit yang menular termasuk virus corona. Di dalam nama Yesus kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan bagi kami yang sudah mengalaminya, mengalami sakit. Dan bagi kami yang belum terpapar virus corona, kami dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan dari jemaat-Mu. Kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan yang lain. Tuhan kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, yang akan menyediakan bagi kami semuanya. Kami akan hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena Yesus kami adalah Yesus, bukan saja berikan kepastian keselamatan, tetapi yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu Immanuel, supaya kami dimanapun kami berada, boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak untuk sementara ini. Bahkan sering kami untuk melakukan cuci tangan, bahkan menggunakan masker ketika kami keluar dari rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus. Demi kesehatan kami, demi kesehatan keluarga kami, demi kesehatan rakyat Indonesia. Berikan kami hikmat kemampuan dalam melihara menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara jemaat yang saat ini mengalami sakit-sakit apapun itu, Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan oleh perjamuan kudus hari ini sudah menerima penyembuhan dan kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah dan berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani hari ini. Baik Wasili leader singer,
pemain musik, semuanya yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir diberkati dalam pekerjaan kami, diberkati dalam usaha kami. Kami sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, pekerja baik sebagai karyawan dan juga sebagai pedagang, pendidik, guru, dosen, siapapun kami, bahkan mahasiswa dan siswa, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan tolong bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan dari penyebaran virus corona ini Tuhan, terutama Jawa dan Bali yang saat ini sedang dibuat aturan yang baru supaya membatasi kegiatan baik pekerjaan maupun peribadatan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa kami. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, presiden, wakil presiden, para jajarannya Tuhan, para menterinya, Tuhan berikan hikmat, kemampuan terutama dalam mereka menangani keadaan bangsa ini Tuhan. Para medis, dokter yang saat ini mereka boleh menangani pasien-pasien karena penyakit virus corona ini, Tuhan juga melindungi mereka, memberikan hikmat, kemampuan kepada mereka sehingga dapat penanganan yang baik. Rumah-rumah sakit yang saat ini penuh dengan pasien, Tuhan juga melawat setiap mereka pasien ini supaya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan melalui ini Tuhan mereka boleh datang mengenal Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah sang penyembuh yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dan semuanya seluruh provinsi yang ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih gereja-gereja yang beribadah di Tuhan, sertai Tuhan lindungi. Supaya mereka tetap beribadah, baik beribadah secara online maupun secara langsung Tuhan di gereja mereka masing-masing. Disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami Tuhan, saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.